kayak nggak punya konsep deh. Konsep lu kayaknya absurd. Bagi aku enggak. Konsep itu adalah ya aku sendiri gitu. Lu gimana maksain orang menyenangi mainan itu dengan sebuah konsep, ya kan? Akhirnya nanti kita nggak punya konten, seragam semua jadi template. Nah, template itu yang gue nggak suka. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Media merupakan wadah untuk berekspresi. Sejak pandemi, Mas Manu eksis banget di Facebook untuk berbagi cerita tentang hobinya. Hobinya apa? Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, and last but not least, hi Facebook. Seperti biasa kita balik lagi setiap minggu di PR Talk Podcast bersama dengan kawan yang sangat amat unik banget karena profesinya ini unik banget dan juga sekarang memulai online streamer di Facebook Live dengan konten yang nggak biasa. Nah, nanti kita akan kupas buat yang teman-teman pengen tahu dari komunitas podcast Indonesia, podcast movement Indonesia, dan komunitas Hot Wheels lovers dimanapun kalian berada yang mungkin kalian nonton nih sembari ngepost lelangan, kalian nonton di live streamnya fanpage-nya We Are PR Agency. Hari ini kita akan bahas tetap di edisi season 3 si manusia verbal, yaitu teman-teman dari kalangan media, influencer, online streamer, dan juga podcasters yang akan kami undang ke depan. Nah, kita akan masuk ke dalam diskusi hari ini yang tadi gue udah informasikan bahwa kita kehadiran satu kerabat yang sangat jauh nih kayaknya sekarang dari Medan. Before that, gue akan perkenalkan istri yang selalu nemanin. Di sini ada Livia yang selalu setia nemanin menjadi co-host juga di acara PR Talks. Halo, malam. Aduh, serak nih. Minum dulu. Semoga nggak bosan ya teman-teman ikutin podcast kita. Sure, Selamat. pasti dong. Soalnya pasti seru banget. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tanya juga, please put your question on comments. If you want to put your questions directly to me on DM, please go ahead. Nah, thank you Livia sudah setia nemenin terus di edisi PR Talk kita, dan kita hari ini tapping si manusia verbal dengan Manu Pro Diecaster. Gue ketemunya gini, jadi di Facebook itu gue sering banget ikut acara lelangan secara live atau lelangan di foto albumnya kawan-kawan komunitas Hot Wheels gitu ya, pencinta diecast. Dan suddenly something, tiba-tiba satu hari gue ketemu nih dengan Dr. Immanuel. Ini kalau gelarnya Dr. Immanuel nih keren banget. Tapi kok menarik nih pas gue kulik-kulik, gue research. Ini adalah pengajar, maunya dipanggilnya Mas Manu, actually. Tapi punya ini juga semacam studio production juga di bidang movies creation dan lain sebagainya, production house lah ya. Dan belakangan melakukan online streaming di Facebook, bukan di YouTube tapi di Facebook. Actually aku pernah nonton salah satu acara live-nya di Facebook, dan ada reason kenapa tidak ke YouTube atau belum bikin di YouTube, nanti mungkin akan ada pertanyaan ke sana. Dan online streamingnya ini sangat amat otentik, karena biasanya kalau streamer online kan kalau nggak joget-joget di TikTok, kalau nggak main game di Facebook atau di Twitch, nah ini membahas tentang Hot Wheels. Dibongkar tuh koleksi Hot Wheels-nya satu-satu, terus di show ke kita. Kalau misalkan ada kiriman dari lelangan juga dibuka kardus-kardusnya dan di show satu-satu ke kita, diceritain ini Hot Wheels-nya apa dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman pencinta atau hobi di bidang pop culture yang kayak gue, kalau gue koleksi Hot Wheels di bawah, khusus untuk Porsche, buat teman-teman yang sangat hobi di sana, ini menjadi satu konten yang sangat fruitful dan sangat kaya informasi tentang hal tersebut. So, please welcome Bang Manu dari Medan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Salam satu mainan cetakan besi. Nah, itu kalau biasanya aku di Manu Pro Diecasternya gitu sih ngomongnya. Iya, benar-benar. Salam satu mainan cetakan besi. Kenapa cetakan besi? Soalnya kalau Hot Wheels itu identiknya dengan cetakan besi ya, Mas Manu ya. Diecast kan? Diecast, betul. So, ini menarik banget. Tadi aku udah ceritain sedikit brief tentang Manu Pro Diecaster, dan mungkin di baliknya Manu Pro Diecaster nih ada banyak banget bisnis yang dijalani dan ada banyak banget profesi yang dijalani sebagai si manusia verbal. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama yang boleh dijawab oleh Mas Manu secara panjang dan kali dan lebar. Kita pengen tahu kehidupannya Mas Manu ini, Bang Manu ini seperti apa, dan kira-kira dari profesi itu apa yang bisa dibagi ceritanya kepada listeners kita, PR people yang sedang live sekarang.
Silakan. Oke, PR People, ya benar tadi diintroduce-nya begitu, dan ketika ngobrol-ngobrol sebelum akhirnya mengiyakan untuk dihukum di kursi panas PR Talk ini, ya aku sebenarnya latar belakangnya adalah seorang dosen. Nah, jadi dosen di sebuah universitas negeri di Kota Medan, itu juga namanya sih, sebuah universitas negeri di Kota Medan, dan kebetulan jurusanku adalah jurusan sastra Inggris. Nah, jadi latar belakangnya adalah sebagai seorang dosen yang sastra Inggris, aku punya kegelisahan bahwa aku nyuruh mahasiswaku ini sebenarnya mau ngapain gitu loh. Jadi ketika aku ngajarin sastra Inggrisnya itu karena prodi sebelahku itu yang satu jurusan adalah pendidikan bahasa Inggris. Oke, pendidikan bahasa Inggris akan menjadi seorang guru, gitu kan? Yang sastra Inggris ujung-ujungnya kayak aku jadi lecturer juga, jadi dosen juga. Nah, jadi pertanyaannya apa semua tamatan sastra Inggris jadi dosen? Jadi dosen itu ya sebenarnya sih passion juga dibilang iya karena suka ngomong. Jadi pekerjaan aku sebenarnya dari dulu itu sempat kerja di stasiun TV juga, TV swasta di Kota Medan itu pernah. Sebelumnya juga masih juga dengan ini ya, dengan verbal tadi tanda petik. Sebelumnya aku pelatih basket. Jadi punya lisensi juga, dan aku juga sebenarnya wasit perbasi juga pernah. Jadi aku pemain, pelatih, wasit, penonton basket. Nah, aku aktif di basket. Sebelumnya aku guru les. Jadi kayaknya sih perjalanan hidupnya aku itu nggak jauh-jauh dari harus pinter-pinter teknik bicara. Jadi ketika menjadi dosen, aku mengajarkan, dan ketika berpikir ini mahasiswaku mau kerja di mana, sastra Inggris pula. Oke, kalau misalnya bikin novel, jangankan novel bahasa Indonesia, jangan novel bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja susah jualnya di Indonesia ini gitu kan. Apalagi lu niscaya bikin novel bahasa Inggris yang benar aja. Teater bahasa Indonesia aja susah jual tiketnya, lu niscaya pula bikin teater bahasa Inggris. Akhirnya aku pikir, ini apa? Broadcast. Akhirnya aku kerja di stasiun TV, aku ajakin mahasiswa-mahasiswanya kami sebenarnya awalnya bentuknya komunitas, Manu Project Pro, Manu Project Production, gitu kan. Supaya gampang ingatnya, nama aku Manu panggilannya, gitu kan. Karena filosofinya banyak lah. Dari Sabang sampai Merauke, Manu itu cuma 2 artinya, kalau nggak ayam, burung. Hampir semua bahasa, bener. Dari Sabang sampai Merauke, kalau nggak ayam, burung namanya aku itu artinya. Jadi, aku pikir, itu karena nasionalis. Yang ngeles di ini sebenarnya. Terus, Manu itu di mana-mana ada. Di tape mobil kita juga ada tulisan Manu. Manu itu artinya kan auto. Jadi semuanya masih dikerjakan secara manually. Jadi, aku berpikir, semangatnya adalah ini stand by your own feet. Jadi nggak ada yang otomatis. Lu harus kerjain, lu harus usahain. Itu makanya aku bikin namanya Manu Project Production sebenarnya tahun 2005 bulan April, aku ingat itu. Aku ajakin teman-teman tuh bikin sebuah konten acara di stasiun TV swasta di Medan. Lama-lama itu berkembang sampai akhirnya ini menjadi yayasan, dan concern kami akhirnya ke film. Dari mulai tahun 2009 itu akhirnya kami memang fokusnya ke film. Kenapa film? Akhirnya saya connect. Broadcast itu udah punya ilmunya sendiri. Nah, jadi kebetulan broadcast itu sama sih, film juga kan ada sih jurusan-jurusan film dan televisi semuanya jatuh-jatuhnya. Tapi aku melihat bahwa orang Medan ini kepingin cerita sebenarnya. Jadi budaya kongko-kongko itu di Medan tuh itu selalu rame gitu kan, dengan orang ngobrol-ngobrol, dan akhirnya informasi itu disampaikan dengan cara ngobrol. Lalu aku tertariknya, ini semiotika itu kan berupa gambar. Gimana caranya lu bisa nampilin sesuatu dengan gambar tanpa banyak bicara. Jadi gambar lu berbicara. Nah, itu yang mendasari akhirnya udah komitmen kami di film. Ternyata ditampung baik oleh teman-teman dari Jakarta, di Badan Perfilman Indonesia terutama, disambut dengan baik bahwa kita menghidupkan ekosistem perfilman. Jadilah saya punya studio film dibantu 2 kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ada 2 kementerian yang sangat support sekali. Akhirnya tercapailah impian kami punya studio. Di studio itu ada bioskopnya, ada studio editing, ada studio sound-nya, ada studio artistiknya, studio scriptwriter juga sampai ada gitu, studio scriptwriter sendiri, ada perpustakaannya juga. Dan itu jalan dengan baik. Staff-staffku adalah mahasiswa-mahasiswaku yang aku pakai, dan juga ternyata sekolah-sekolah itu senang karena punya badan hukum yang jelas. Akhirnya mereka memagangkan siswa-siswanya itu ke tempat kami. Jadi kami itu nggak pernah sepi. Itu rame terus. Dari luar kota juga magangnya tempat kita, karena studio kita bisa tinggal, bisa nginep, karena staff juga tinggal di situ semua. Dan jaraknya nggak jauh dari rumah saya, sebelahan tepat-tepat. Jadi satu pintu sih sebenarnya. Di pintu rumah gue ke tempat kerja gue sebenarnya udah tinggal buka pintu doang gitu. Jadi itu berjalan. Tiba-tiba COVID, gebret, udah nggak ada cerita lagi deh. Yang biasanya kita penghasilan lancar dengan bikin kelas film, nonton sambil diskusi. Jadi kalau bioskop konvensional itu kan habis nonton ya udah bubar gitu. Di kami nggak. Habis nonton, stay di situ, yuk kita ngobrolin filmnya.
Jadi kajian perfilmannya dapet, teknik perfilmannya dapet, teknik kamera, editing, semua kami bahas di situ. Jadi akhirnya kami punya konsumen sendiri, dan itu umum. Nah, tiba-tiba COVID, bam! Baru kami kucar-kacir semuanya. Ada banyak masalah, tidak bisa buka, tidak bisa keramaian, kemudian semangat juga makin down, kita juga nggak ngerti yang kita hadapin ini apa, karena nggak kelihatan gitu loh. Tapi kalau tadi bisa kelihatan nih virus sudah habis kami gebuin ini. Saking emosinya nengok nih virus dibelagu banget gitu. Pakai berevolusi segala lagi, bermutasi gitu kan. Udah beneran kurang ajar dia. Yang aslinya belum dikalahin dia bermutasi lagi. Kalau bentuknya manusia gua hajar bener nih. Gitu loh, kira-kira begitulah. Cuma karena ketidakmampuan kita menghadapi virus yang kecilnya ya ampun gitu. Dah akhirnya kami pelan-pelan merangkak. Di tengah merangkak itu ya saya gaji nggak ada masalah karena saya ASN sebenarnya. Nah, jadi gaji itu rutin, saya terima, biarpun akhirnya saya daring. Nah, daring ini bukan suatu hal yang baru. Saya juga fasilitator di sebuah corporate juga. Nah, jadi saya itu mengajarkan adalah bagaimana video konten marketing dan skrip. Kemudian aku juga bagaimana menjual produk atau membangun merek melalui video. Itu konten-kontennya aku iniin, yang aku biasa pegang gitu loh. Nah, dari situ aku pikir, aduh, gini deh, aku tuh tipikalnya orang yang nggak suka ngomong, ngajarin orang, tapi nggak ngasih bukti. Gitu. Akhirnya aku mikir, YouTuber, ampun, begitu COVID, semua jadi YouTuber. Totally semua jadi YouTuber. Kayaknya YouTuber tuh jadi hajat ide orang banyak. Jadi aku pikir nih, aku nggak mau nih jadi YouTuber. Karena YouTuber udah punya pangsa sendiri, gitu kan. Apa yang, selebgram, waduh itu juga lebih banyak lagi, gitu kan. Nah aku pikir, apa ya yang tempat yang kayaknya yang asik yang aku bisa gali yang nggak begitu banyak orang suka ya suka ke sana tapi aku nyaman gitu. Itu yang nomor satu sih, aku pengen nyaman. Aku milih Facebook. Akhirnya aku bikin page-nya. Aku punya banyak page sebenarnya. Aku punya page yang kontennya jokes ringan. Ada emak si Juki Love Emak Forever Ever After gitu loh. Ini kebetulan karena nama Juki itu aku duluan baru terkenalnya komik Juki ya. Jadi Juki itu bukan karena apa ya, kalau nanti karena hak cipta bodo amat lah, aku duluan. Kau bisa buktikan page-nya aku lebih tua daripada komik Juki itu sendiri. Aku juga punya page untuk fotografi karena aku juga basicnya juga pernah di fotografi, lalu film. Lalu akhirnya aku pikir udah saatnya aku sekarang mau nyaman. Apa yang nyaman? Hobiku apa? Banyak yang nggak tahu nih, dosen sebiji ya kan udah S3, gelarnya doktor, masih main mobil-mobilan gitu loh. Yang bolak-balik keluar tuh retail toko-toko kecil gitu kan. Yang namanya Mart itu gua telusurin tuh, berburu banget. Itu namanya hunting. Sampai semua staff studio filmku aku sebar. Begitu ada produk baru, lu ke sana. Terus gua gumungin kan. Lu daerah sana, coba tengok di tempat itu ada produk yang ini enggak? Kalau ada, sikat gitu loh kan. Sampai akhirnya kan itu terkenal ya, kalau yang Hunter ini kan mafia kan. Gue bikin mafia gue sendiri, bodo amat lah, mafia kecil-kecilan. Gue pikir kayak gitu. Akhirnya lelangan juga. Terus gue pikir, udahlah, aku kayaknya pengen berbagi cerita aja lah. Karena konsepnya Manu Pro Diecaster itu adalah hobi dibuat, ya kan, dijalankan agar pikiran tenang dan hati senang. Nah, jadi itu yang aku selalu ulang, agar pikiran hati tenang, pikiran senang. Jadi salam satu mainan cetakan besi. Jadi mau merek apa aja ya bodo amat lah. Karena ada juga yang benar-benar yang Hot Wheels gitu, Matchbox gitu kan. Kayak gak ada merek yang lain aja ya. Gue Corgi juga main, kenapa enggak gitu kan. Kalau orang Indonesia mau bikin mereknya sendiri juga bodo amat lah. Mau bikin mereknya apa, Cash Diecast gitu kan. Karena sekarang lagi ada yang diulang-ulang gitu kan. Punya anak ya pejabat besar kita ya kan. Itu jadi tren juga. Gak apa-apa, bodo amat. Yang penting asal selama dia bentuknya diecast yang bisa bikin seneng gitu. Karena aku menghargainya bukan karena mainannya, karena seneng gitu loh, nih seni gitu. Karena banyak juga yang nggak tahu kayak beberapa trivia kayak beberapa merek Hot Wheels tertentu itu kalau diintip di dalamnya sampai ada handphone tinggal di dalam. Itu sedetail itu dia buat gitu loh. Itu ya? Iya, tag itu kalau ditengok di dalamnya ada handphone penumpang tinggal di dalam. Porsche itu ada yang merah kalau aku nggak salah, ada yang stetoskop dokter ada di dashboard belakangnya. Oh, kayaknya aku punya deh. Ada tuh kan? Tuh ada kan? Tuh segitu detailnya loh itu. Nah, coba dilihat tuh. Iya, jadi bongkar mainan. Nah, iya. Nah, itu yang aku kerjain. Jadi ketika aku ngasih suatu hal yang unik-unik, trivia begitu. Nah, iya, itu ada kan stetoskop dokter kan? Ada nih di sini nih. Nggak kelihatan. Ada. Nah, nggak kelihatan. Tapi ada. Nah, cerita di balik itu yang lebih keren. Jadi kalau misalnya aku hanya men-trigger aja nih, kisah di belakangnya itu kenapa ada di detail seperti itu ada gitu loh. Dan aku senang membagikannya ke orang sehingga ya aku rajin mengedukasi seperti itu dan
membagikan kesan bagaimana serunya itu buka unboxing, aku istilahnya unboxing diecast yang aku menang lelangan gitu. Dan aku kebetulan kalau tanya fokusan lu apa no? Nah ini udah kacau kalau nanya fokusan. Gua kalau tanya fokusan aku sering bilangnya apa yang bikin hatiku senang. Ya, sekarang kalau ditanya orang fokusan lu apa sih, merek apa? Gue bilang Blue Card. Cari aman gue. Blue Card, udah, ya pokoknya yang tua-tua sama gue. Akhirnya orang bilang, memang muka lu nggak sia-sia, lu bermuka tua, bodo amat. Gara-gara gue edukasi begitu, sekarang saingan gue untuk Blue Card jadi banyak lagi. Semua orang kejar Blue Card lagi. Semua senang klasik. Aduh, nambah saingan gue nih. Kayaknya besok gue mau menggoreng, istilahnya diecast itu menggoreng gitu. Kayaknya mau goreng isu lain lagi lah, apa gitu yang aneh-aneh. Tapi kemarin lagi zamannya itu ya, apa sih namanya, Morris Mini ya? Iya, Morris, iya bener. Sempat Ferrari juga sempat heboh tuh. Ferrari heboh, udah lama tuh, udah tahun-tahun lalu tuh. Iya, ini sekarang gara-gara Ford Ferrari kan, orang punya Ford nggak punya Ferrari, rasanya kurang, lengkapin Ferrari lagi gitu kan, bener. Yang klasik-klasik, ya kan, aduh bener deh. Akhirnya, kalau udah tiba-tiba JDM, semua gila JDM. Pokoknya semua digoreng lah, sampai Nissan R34 itu sempat heboh lah. Benar. Itu kayaknya mobil aslinya nggak seheboh itu, tapi mainannya bisa sampai orang berantem gitu kan, dasar mafia lu. Ya ampun, gue kayak berpikir, apa sih yang dimafiain? Datsun gitu loh. Lu kalau beli mobil Datsun juga, lu nggak mau kalau ngomong Datsun, tapi begitu ngomong Datsun Momo, wah, tikam-tikaman lu pada di media sosial. Kalau di lelangan istilahnya sniper. Udah sniper. Dari sejam yang lalu, 3 menit sebelumnya, 5 menit sebelumnya disikat. Dipotong orang, disikat orang. Ya rasanya seru gitu, tapi aku akhirnya ngelihatnya, udahlah, mentertawakan kayak gitu tuh jadi konten juga sama aku kan. Jadi akhirnya mengedukasi. Dan ternyata follower aku rata-rata memang anak-anak baru, gitu, anak-anak baru, anak-anak sekolah gitu kan. Antara senang dan sedih sih sebenarnya aku. Senangnya itu ya ternyata konten aku berhasil membuat orang lain jadi punya hobi yang baru, yang nggak beliin apa. Bener kalau udah ketagihan diecast ini bener ya. Kalau ada yang biasa beli narkoba kan, ini sekarang jadi gawat ini. Lebih mengerikan dari narkoba ini kalau diecast, bener, gila. Gak cukup satu, bohong sama istri lagi. Ditanya harganya berapa? 30.000. Apaan? Menang lelang 150.000 itu. Dibohongin 30.000. Terakhir istrinya udah belajar juga. Kalau ban karet lu ngomong 30, awas lu bohong lu. Hati-hati Om, di bawah istriku nih. Ya makanya, termasuk juga mau mengedukasi istri-istri supaya ikut ngerti soal Hot Wheels. Karena istri kalau berburu Hot Wheels itu lebih mengerikan sebenarnya. Bener, aku pernah ketemu di swalayan kan, yang jongkok semuanya emak-emak. Gue pikir ini kenapa emak-emak udah mainannya mobil-mobilan. Hot Wheels sih serunya gini, kalau dulu ya, ini kan mungkin dari dulu ya, Hot Wheels itu kan memang identikin dengan mobil. Cuman di-collab dengan beberapa konten lainnya. Nah ini sebenarnya ada teori marketingnya juga di sana supaya mengenerate bukan hanya di male kolektor tapi female kolektor. Makanya dia sama si Disney, karakter Disney sama Pixar, terus ada lagi sama Marvel, DC dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan nontonin atau pantengin websitenya Hot Wheels, dia ngasih kayak semacam book secara virtual untuk kita bisa ngasih icon gitu ya, ngasih checklist seberapa banyak sih Hot Wheels yang kalian sudah punya. Dan itu buat kita kayak dopamin ya. Dalam artian, gue udah ngoleksi Datsun nih. Semua Datsun gue babat. Gue udah ngoleksi Porsche nih. Semua Porsche gue babat. Cilakanya, Hot Wheels itu bisnisnya tuh dia unik. Dia membuat serenceng. Jadi misalkan kayak edisi Marvel 2001. Dia bikin serenceng ada 8. Nah, kalau udah beli 1, apa nggak beli 7 yang lain? Itu hunting gitu. Iya. Hunting, benar. Yang lebih gawatnya lagi, ya kan, ternyata dia itu pinter. Jadi ternyata ini membuka peluang bisnis juga bagi yang lain. Jadi teman-teman ada juga yang berhubungan dengan diecast itu sendiri. Contohnya apa? Akrilik. Udah mulai nih jualan rak akrilik, jual kotak akrilik, jalan. Yang tadinya nggak makan lagi gara-gara biasanya bikin hantaran pernikahan. Sekarang dia nggak bikin akrilik hantaran, dia bikin akrilik Hot Wheels, makan juga dia. Karena orang Hot Wheels kayak nggak kena peduli COVID deh kayaknya. Benar-benar seri baru dikejar semua. Kemudian apa lagi? Ini ada banyak, kalau kita omers kan, ada tante yang diecaster juga, yang sekarang fokusnya ke bikin miniatur. Jadi bikin pohon, bikin rumput. Ya ada. Yang dari Bandung, ya ada juga. Kalau nanti mau, bisa. Gue sekarang promo sebenarnya nggak dapat apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah. Demi kebahagiaan bersama, gue promote aja. Cari itu. Yang bikin miniaturnya printer 3D juga ada. Jadi mau bikin ada Joker, ada tukang bakso, ada Pertamina. Jadi miniatur-miniatur orang-orangan kecil-kecil, detailnya itu juga ada. Custom. Itu juga ada. Nah, yang luar biasanya nih Mattel, ya kan, perusahaan yang satu biji ini, dia pinter. Kalau dia ngeluarin seri, beda catnya, interiornya dia ganti. Bener.
Jadi kalau kita mau custom luarnya, interiornya ketahuan. Ini dari yang ini kan lu custom ketahuan karena dia keluarkan warna yang lain dan itu nggak bisa dicat karena plastik kan. Iya, dan serunya misalkan kayak gini nih, satu warna biru, jangan ini deh, yang ini deh. Misalkan ini kan sama persis ya nih. Ini kan sama persis ya. Iya. Yang satu Forza Horizon, yang satu yang hijau yang biasa nih. Iya. Tapi yang Forza Horizon ini kalau nggak salah dia keluarnya di 2010 atau 2012 berbarengan sama kaset PS4-nya Forza. Iya, benar. Game balapan. Jadi berkata ketahuan tuh kalau yang ini hijau dirubah ke warna biru, itu interior dalam sama detail-detailnya tuh beda nih. Bawah Beda. Base-nya juga beda. Itu namanya base. Base-nya beda. Nah ini nih, ya itu racunnya ya, Manu. Ya itu racunnya. Akhirnya metal-metal dia buat kan, base metal, ban karet. Udah itu lagi, tinggal dia ganti base-nya jadi model metal, bannya ban karet, harganya bisa 10 kali lipat. Nah, itulah investasi mainan. Nah, actually Manu, kalau misalkan kita nanti ada waktu, kita akan kupas semua tentang Hot Wheels. Tentang itu, iya. Nah, akhirnya gue nggak pernah habis konten kan? Iya benar. Gue nggak pernah habis konten, gimana gue bicarain gitu aja juga panjang ceritanya. Ya sekarang aja kita udah ngomong kurang lebih 15 menit membahas satu konten Hot Wheels. Iya. That's isu yang sangat menurut gue sangat ringan, menjadi bahasan yang semua orang mampu serap, dan yang paling penting sih tadi yang dari statementnya Mas Manu, sorry ini aku harus potong, soalnya kalau nggak potong bisa sampai besok pagi. Iya. Seru banget, asli seru banget untuk para pencinta Hot Wheels. Mungkin Livia nih jadi kering nih di bawah nih. But anyway, satu konsep yang ada dua konsep sebenarnya yang gue bisa sharing ke teman-teman semua, teman-teman PR people, marketer atau semuanya gitu ya. Satu hal adalah untuk menjadi konten kreator, berbicaralah sesuai hobi gitu loh. Berbicaralah sesuai apa yang kalian senang. Tadi Mas Manu kasih terminologi hati tenang, pikiran senang. Kuncinya adalah mencari konsep, mencari tempat yang memang kalian sudah paham di situ dan kalian senang untuk ngomongin hal itu. Nggak harus expert-expert, cukup mengutarakan apa sih kesan-kesan pengalaman yang gue bisa bagi nih dari semua petualangan yang gue jalanin. Karena setiap orang memiliki petualangannya sendiri, memiliki kesenangannya sendiri, dan ketika itu kita bagi secara tulus, feedbacknya akan kembali lagi ke kita dari bisa dalam bentuk followers, bisa dalam bentuk fans, atau apapun yang membuat kalian attach dengan komunitas. Dan yang kedua adalah film menjadi sebuah komunikasi verbal yang bisa menyampaikan value kepada orang lain. Kalau misalkan kita ngomongin si manusia verbal, seperti judul season kita hari ini, mungkin banyak orang yang berpikir si manusia verbal itu apa sih? Apakah yang bersuara di radio, bersuara di podcast, apakah teman-teman yang suka bikin live Instagram atau live TikTok, berjoget dan lain sebagainya, sambilan ngomong dan lain sebagainya, apakah verbal sebatas itu? Ternyata enggak juga. Verbal bisa dalam konteks berbicara melalui karya tulis. Verbal juga bisa dalam konteks berbicara melalui gerak, seni gerak, atau seni film. Yang intinya adalah mengkomunikasikan informasi yang ingin diberikan, yang lebih penting adalah mengkomunikasikan rasa empati untuk bisa membentuk satu pemahaman kepada audiens yang menikmati hasil karya tersebut. So that's the manusia verbal yang direpresentasikan oleh Mas Manu melalui sinematografi, perfilman, dan juga online streaming di kanal Manu Prodaicaster. Nah mungkin pertanyaan kedua bisa aku lempar ke Livia dulu nih, supaya Livia nggak garing ya nontonin kita ngobrol. Monggo Liv, silakan. Ini kayaknya si Tio nih seneng banget nih dapetin Mas Manu nih buat gelar satu hari. Tahu nggak Mas Manu, dalam satu hari ya bisa. Jadi di depannya dia itu ada pajangan Hot Wheels-nya dia tuh kayak berapa ya? 5 tingkat apa 6 tingkat gitu. Terus dia bisa kayak sehari nanya ke aku 2 kali, bagus kan ya gitu. Terus saking senengnya. Itu tuh dopamin, kayak efek narkoba. Tapi positif. Positif. Ya, ini lebih gawat di aku. Koleksi aku itu bermulanya sebenarnya bukan yang merek-merek real car. Aku tuh koleksinya Hot Wheels yang seri film. Itu lebih gawat lagi tuh. Mobil Ghostbuster, mobil Scooby-Doo, banyak. Akhirnya nggak habis-habis. Star Trek, Guardian of Galaxy. Gue tuh koleksinya itu dulu sebenarnya. Terus gue pikir, contohnya tuh. Batmobile tapi dia ini. Scooby-Doo. Iya, Scooby-Doo. Yeah. Mystery Machine kan, iya mulainya dari situ. Lama-lama aku pikir kenapa gue nggak punya yang lain gitu, karena aku berpikir tadinya kan kenapa gue loose, itu loose istilahnya gue copot nih dari blisternya, nah gue keluarin, ya kan gue pikir aku bikin ini deh kayak stop motion gitu, gue pengennya bikin begitu, akhirnya gue punya lengkap, terus lama-lama gue pikir, aduh sayang ya kalau dibuka, akhirnya jadi kemaruk.
kemarin itu katanya kayaknya jadi serakah gitu. Ya, Punya blister, punya juga yang ngelus. Jadi kalau misalnya blisternya nggak ada 2, gue nggak mau copot dari blisternya. Akhirnya numpuk dah, jadi berkotak-kotak di kantornya gue. Waduh, bener. Untung anak gue 2 cewek gitu kan, kurang saingan gue. Ponakan gue cowok, rame deh. aku sampai bilang ke istri nih, ke Livia, Liv kalau misalkan nanti punya anak, kita harus bisa mengedukasi anak kita secara positif, mainan mana yang harus disimpan, mainan mana yang harus dibuang, bosnya dibuka gitu ya. Untuk Kak Livia itu nggak koleksi Sylvanian Family. Kalau sempat dia koleksi itu, wah rame, lebih mahal lagi tuh. Gini, Mas Manu, Oh iya, tahu yang Yang tikus-tikus, kelinci gitu loh. Ya, kursinya aja harganya berapa puluh ribu tuh. Wah, itu sebab kalau koleksi itu juga bener. Ini pasangan bikin museum dah. Nah gini, untungnya gini, gue tuh dari kecil gini, Om Anu, gue tuh fanatik sama mainan, sampai akhirnya setiap kali, ini kebetulan almarhum bokap itu gila kerja ya, jadi bisa pulang malam segala macam, dan dari kecil di impulsnya itu ketika pulang malam, anaknya dibeliin satu mainan. Kalau dulu kan belum ada Hot Wheels ya, pokoknya jangan mainan kelontongan gitu deh. Iya. Dibeliin satu, terus lama-lama ada Hot Wheels, ada apa sih dulu, pokoknya Matchbox gitu-gitu, pokoknya dibeliin satu blister segala macam kan. Itu sebenarnya untuk menenangkan si anaknya supaya tenang, supaya merasa kayak, oh papa gue sibuk tapi gue tetap diperhatikan dengan mainan-mainan segala macam. Dan dari kecil makanya sifat fanatik itu kebawa sampai sekarang. Dan dari situ sebenarnya nggak tahu kenapa kayak di kepala itu punya satu teknik sendiri. Itu ada mainan yang nggak deh, disimpan aja, nggak usah dibuka dari box. Di atas nih, aku di atas punya rak ada 4 susun, di atas tuh Gundam. Ada beberapa Gundam aku beli di Jepang dan aku nggak rakit. Model kit aku juga sempat main dulu, sempat gila pesawat aku. Jadi benar, ini masuknya kenapa? Akhirnya kita kalau untuk yang menyentuh soal mainan, ini lebih gampang ke cowok-cowok yang usia parubaya maupun tua sekaligus. Karena cowok itu sampai usia berapapun, kalau nengok mainan, heboh. Ya, Dia kalau nengok toko mainan, tinggal si toko mainannya memajang di etalasenya mainan aja dengan teknik nyusun yang benar. Ya. Anak-anaknya ngelewat, bapaknya sangkut di situ. Jadi artinya kalau ngomongin soal mainan itu adalah satu trigger. Jadi banyak juga yang nggak tahu gitu loh. Kenapa lu bikin channel itu sih, bikin channel edukasi kayak apa, kayak aku pikir, aduh, gue bersaing sama orang yang ngajarin bahasa Inggris sudah banyak di Indonesia nih. Lu buka aja YouTube, lu buka aja itu pada nawarin semua. Iya, gitu kan. Kan bilang, udahlah aku mau mengedukasi orang, sebenarnya pikiran tenang, hati senang gitu kan. Udah itu aja lah. Nanti dari sana juga lu bakal ngerti kok. Dalam bahasanya kita nggak usah mikir ribet-ribet, yang simpel-simpel aja, tapi yang penting konsisten dan benar-benar dari hati gitu kan. Benar, verbalnya aku kebetulan aku pakai adalah, aku sengaja nih ngambil titel tinggi-tinggi nih, S3. Aku sandwichnya kemarin aku kebetulan di Universitas Negeri juga di Medan, S3-nya, tapi aku sandwich program itu di universitas yang di Bandura, di Melbourne, dekat Melbourne, Australia kan. Nah, aku ngambil titel tinggi-tinggi, justru aku pengen membuktikan sama orang, jadi orang yang udah titelnya tinggi-tinggi, itu bukannya ngeribetin hal-hal yang sederhana. Justru kita itu menyederhanakan hal-hal yang ribet. Ya, jadi kita ngomongnya nggak usah yang ribet-ribet. Jangan lu bicarain soal mesin turbo berapa gitu di mobil. Lu ngomongin mainannya aja supaya orang tahu, oh ini yang kayak di Hot Wheels itu ya, ini Hornet ya. Lu tahu apa soal mobil-mobil klasik Amerika? Gua tahu karena gua tahu dari cerita mainan yang itu loh. Itu aja sih sebenarnya cukup bagus kalau menurut gue. Makanya aku bilang, aku pendidikannya aku nggak bisa, tanda petik ya, agak songong gitu kan. Lu mau ngeremehin gua, ya nggak apa-apa. Lu ngatain gua goblok, gua aja yang S3 goblok, apalagi lu yang kagak sampai S3 kan. Kadang enak ngomongnya begitu kan. Tapi enggak bos, gua nggak ngomongnya nggak ngeribet-ngeribetin. Gua justru bahas hal-hal yang sepele, remeh, tapi gue bungkusnya dengan cara yang lebih serius. Ya, betul. Jadi verbal yang diakui itu adalah menyederhanakan semuanya, itu jadi lebih bisa berterima. Itu kata kunci berikutnya. Jadi jangan kayak lu public speaker yang benar-benar ribet. Jadi pakai istilah-istilah asing, istilah-istilah yang rumit-rumit. Ini yang denger lu jadi kayaknya kagum sama lu tapi nggak ngerti apa yang lu sampein, sama aja. Karena ini banyak fenomena yang terjadi ya. Waktu itu kita pernah ada pembahasan sama salah satu praktisi PR senior juga di season kedua kemarin. Kita bahasnya generasi dulu dan sekarang. Ada satu fenomena di mana mungkin Mas Manu juga cukup sering lihat anak-anak muda yang tiba-tiba stand out dan jadi pembicara dan juga praktisi. Membahas tentang hal-hal yang mereka rasa mereka expert di situ. Dengan satu istilah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih bukannya bersaing atau apa ya. Ini nggak salah juga. Karena mereka menjadi perwakilan dari diri mereka sendiri di hal yang mereka suka. Tapi cilakanya buat mereka yang tidak memperkaya ilmu. Jadi hanya sekedar menggunakan bahasa fancy, terminologi-terminologi berat,
yang ketika dikupas mereka bisa, ketika dipraktikkan belum tentu mereka pernah lakukan. Iya, Dan itu disebar ke orang lain. Dan bener. itu yang membuat, mohon maaf nih, apabila itu terlalu sering terjadi, pemikiran anak-anak muda bisa jadi rusak. Bisa Iya. jadi anak muda yang tidak mau aktif membaca, yang tidak mau aktif bertanya, tapi mengkonsumsi berita yang belum tentu diutarakan oleh orang yang tepat. Bener, bener. Ini Dan yang lagi hangat hari ini kan juga begitu. Semua orang di timeline aku tuh pada sibuk ngomongin undang-undang. oh, Gila nih sekarang jadi ahli undang-undang semua. Gue juga mikirnya bingung kan. Semua ahli buruh. Aku memilih, udah deh gue diam aja, lebih bagus. Kalau yang demo itu bukan buruh-buruh Mattel, gue ya, tenang aja dah. Sempat buruh Mattel demo, gue langsung bilang kan, tolong ya kami yang penggemar Hot Wheels jangan sampai berhenti beli Hot Wheels gara-gara kalian demo. Untungnya pabriknya itu ada di Malaysia. Di Indonesia adanya tapi yang gift pack. Gak oh, apa-apa dah gift pack, biarin aja lah. Tapi iya, yang dari Malaysia jangan sampai ikut demo lah. Jadi gue pikir terserah lu pada mau ribut undang-undang terserah lah. Bukan aku nggak peduli gitu. Aku yang apakan sekarang adalah orang ribut-ribut tapi nggak ada yang nawarin solusi. benar. Jadi kenapa? Dia benar-benar manusia verbal yang bikin ribut aja gitu loh. Senangnya nengok heboh-heboh nggak jelas gimana gitu. Tanpa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Jadi panjang lah ngomongin itu. Jadi kita udah di Indonesia ini kan udah terlalu banyak hal-hal yang senangnya ribut gitu kan. Awal Covid ribut, tengah Covid ribut, menjelang akhir Covid ribut gitu kan. Ya, Awal Covid semuanya nuntut pemerintah, tengah nuntut pemerintah, yang terakhir kursi kosong didatangkan gitu. Ya gue pikir ini strateginya kagak ada berhenti ya, tapi biarin aja lah. Tapi aku menikmatinya sebagai ini loh dunianya kita itu ya begitu. Kalau kita berani bilang bahwa PR itu seperti itu, ya kan? Karena nggak gampang loh. Aku kemarin ngasih contoh gitu, kayak bayangin, gue sebut merek aja nggak apa-apa karena dia BUMN. ya. Penerima telepon PLN. Hmm, Gue bilang sama mahasiswa gue, lu kalau nggak bisa menghadapi orang ngamuk-ngamuk, lu nggak bisa kerja di PLN, call service-nya, call center-nya. Kenapa? Kagak pernah ada juga orang nelpon PLN, halo PLN, terima kasih ya lampu tempat gue udah hidup. Kagak pernah ada yang begitu. Lu juga bisa bayangin kalau setiap kali telepon itu berdering, iya, itu iya, isinya makian semua. Gue bilang gitu. iya, iya. Halo, jadi kan nggak mungkin juga lu, halo terus lu giniin teleponnya gitu, agak jauh gitu kan. Ya terima kasih telah menghubungi. Ya nanti kami cek. Nggak bisa juga. Makanya Iya, gue bilang, itu lo kalau nggak bisa dengan tenang, ya kan, menghadapi orang yang marah-marah dan nggak bisa merepresentasikan perusahaan tempat lu kerja begitu, ya lu udah gagal aja gitu. Aku pikirnya sih gitu. Cuma gue lebih tertarik adalah mengenai kejujuran. Udah jujur aja. Kalau lu nggak ngerti, lu bilang aja nggak ngerti. Jangan lu sok tahu. ya. Ya Pak, sedang kita perbaiki. Udah di mana itu tugas kau itu? Ya Pak, sedang kita pantau. Pantau dari mana? Lu pantau dari mana? Coba. Bagus lu bilang, udah kita WhatsApp Pak. Udah di jalan. Ini juga dia lagi nge-share lokasi dia Pak. Bagus lu ngomong gitu aja. Ini enggak. Kita Hmm, jadi emosi dengar dia kan. Ya akan segera kita tanggulangi. Ya akan kita segera tanggulangin. menarik. Lu tanggulanginya kayak gimana sih? Ini yang menarik. Sederhanakanlah hal-hal yang kalian Rumit. tahu gitu loh. Hal-hal yang Yes. rumit. Jangan dengan adanya terminologi fancy keywords yang berkembang di dunia ini membuat kalian lupa akan akarnya. Ya. Akar pendidikan tuh sebenarnya simple kok. Kita Yes. diajarkan dari guru-guru dan expert-expert yang terdahulu tuh dengan metode komunikasi yang sangat simpel. Kalau Betul. menurut aku pribadi, kita diajarkan dari yang paling dasar dan apapun terminologi yang berkembang di masyarakat ini hanyalah dalam konteks perkembangan industri. Ya semua bahasa juga berkembang gitu ya, tapi tetap berkomunikasi seperti apa yang ingin didengar oleh audiens. Ketika Yes. kita menjadi orang apapun, ketika kita memiliki strata apapun, akan lebih baik kita menginformasikan kebenaran dalam platform apapun. Lu Ya. mau bikin podcast, lu mau bikin online streamer di Facebook, lu mau bikin YouTube dengan konten edukasi dan lain sebagainya, informasikanlah kebenaran yang tidak ribet, tidak terlalu rumit, dan cukup bisa dimengerti oleh masyarakat yang kenal dengan kalian atau yang senang dengan hal-hal yang sama. Dengan begitu, konten kalian, khususnya buat streamer-streamer online atau live streaming online, itu akan memiliki rasa attach atau rasa kedekatan dengan audiens. Lebih baik memiliki kedekatan ketimbang memiliki ketertarikan atau keterkaitan. Awareness-nya gede, tapi begitu video kedua, drop lagi. Benar. Akhirnya mikir lagi supaya dapat awareness yang besar. So that's Benar. the nice keywords dari Mas Manu tentang bagaimana kalian bisa menempatkan hal sesuai dengan audiens kalian.
Next question mungkin Livia. Sebagai online streamer dan content toys dan hobi, apa pengalaman menarik dari Mas Manu yang bisa dibagiin ke audiens, khususnya dalam hal produksi konten dan mengembangkannya? Yes. Jadi pengalaman sih sebenarnya ini dia, yang paling seru itu. Kebetulan karena memang aku adalah orang yang peduli detail dan penggila keindahan gitu kan. Cuma nggak ekstrim kali lah. Aku bukan yang penyakitnya harus semuanya simetris gitu, enggak. Jadi ketika aku mulai bikin konten itu, kebetulan mejaku itu kuset untuk tempat Hot Wheels-nya aku gitu kan. Pernah aku berpikir, ini bosan nih kayaknya kalau misalnya aku cuma unboxing, cerita, dan kebetulan tempat aku cerita ini juga banyak yang udah yang masternya Hot Wheels pasti kan. Sultan kalau bahasanya kita itu. Sultan Hot Wheels udah pada, lu dengar konten gue kayaknya dia ketawa kali kan. Jadi aku kepingin yang kubawakan itu adalah ininya, dunianya aku itu ya kayak gimana. Aku nggak punya koleksi ini, tapi aku punya wishlist ini. Lalu makanya aku juga ke belakang itu aku udah punya interaksi dengan kameramenku. Aku ngobrol sama kameramenku yang which is adminnya aku. Aku ngomong-ngomong, kadang-kadang ngeledekin dia gitu kan, dia suka ungu kan. Sama kayak aku bilang, cantik kan. Terus dia berpikir, di mana cantiknya ini? Dia sampai lelang 150.000 gitu kan. Kadang-kadang ngeledekin dia. Jadi ada interaksi dengan kameramen aku. Yang ternyata itu membuat kayaknya jadi lebih santai. Kontennya aku itu jadi lebih santai, bisa dilihat orang. Jadi orang juga tertarik mengomentari. Dan aku sering mengucapkan teman-teman aku yang omers. Jadi kayak ini kemarin diantara sama Om Denny gitu kan, ini kayak dikerjakan Om Sugi, ini yang kayak kemarin di koleksi Om Freddy. Aku tuh ngomongin nyebutin nama-nama mereka yang nanti ketika aku posting, aku tag nama mereka. Nah, aku beli dari Om ini loh, lapaknya keren gitu kan. Dan sekarang aku udah mewajibkan semua orang yang menang lelangan, yang aku menang lelangannya ngirim stiker. Nah, stiker itu aku tempel di kotaknya aku. Jadi proses nempel stikernya aja pun jadi sebuah konten. Nah, kemudian yang aku lakukan adalah membawa keliling. Jadi tengok gue punya, gue bawa dia ke kotaknya, gue buka depan mereka, gue keluarin dari mereka. Karena ngelihat membongkar mainan itu sendiri ya adalah bagian dari kebahagiaan itu juga. Ketika kita bikin video yang kita memang menyuarakan apa yang ada di hati kita, kesenangan dan lain sebagainya, itu akan tersalurkan ke audiens kita. Cilakanya, betul. Cilakannya teman-teman online streaming ini atau teman-teman content creator, nggak semuanya seperti itu. Kadang benar, ada yang membuat video marah-marah atau lain sebagainya, yang hanya khusus untuk naikin awareness. Dan itu yang jadi salah. Gitu. Benar. Sama deh, kalau kalian nonton video orang marah-marah, pasti kalian secara hati jadinya pengen marah gitu. Iya, ya itu juga temannya saya satu kampung sih. Jenda kan juga terkenal gara-gara menjawab pertanyaan sambil emosi terus kan. Memang lucu sih, gue pikir. Cuma aku pikir akhirnya orang bosan dengar. Kemudian ada juga yang kita tahu dia menjadi bayi gitu kan dalam kandungan, yang lagi viral-viral itu gitu kan. Ya, aku sih kebetulan kami di Medan ini gampang bosan dan heran gitu nengok sesuatu tuh kayaknya diulang terus gitu heboh. Mak-mak naik truk, dia terus diundang. Gitu heboh ikan hiu makan tomat, asik dia mulu yang dipanggil gitu. Kayaknya kami pikir ini kayaknya aneh deh itu. Akhirnya aku paling benci sekali yang dinamakan dengan settingan. Akhirnya ya udah aku nggak mau menjadi orang lain. Aku kadang-kadang out of context. Tadinya kayak kameramen bilang, ini nanti dari sini kemari ya. Udah ini aja, jangan terlalu banyak bergerak. Tiba-tiba gue paksa dia jalan, ngikutin gue sampai ke belakang gitu kan. Udah lu ikut aja, biarin aja deh. Lu bawa kamera lu itu ikut gue. Akhirnya lu kayak nggak punya konsep deh. Konsep lu kayaknya absurd. Bagi aku enggak. Konsep itu adalah ya aku sendiri gitu. Karena lu gimana maksain orang menyenangi mainan itu dengan sebuah konsep. Ya kan? Akhirnya nanti kita nggak punya konten. Seragam semua, jadi template. Nah, template itu yang gue nggak suka. Om, aku pengen nanya nih. Kalau untuk sineas, mengenali pribadi diri, personality, itu kan mudah ya, karena ada proses ke dalam. Ya. Tapi buat kita yang bukan background-nya itu, aku deh kayak mengenali diri sendiri tuh kadang bingung. Gimana sih prosesnya sampai akhirnya gue tahu, oh sebenarnya Tio nih kayak gini orangnya, dan secara spontan keluar di setiap konten atau online streaming yang kita buat. Apa sih proses yang harus kami lakukan sampai akhirnya kita bisa mengenali pribadi diri kita, personality kita untuk tampil di layar? Nah, ya itu tadi. Ini kan jadi pertanyaan yang sangat serius ini jadinya. Kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Benar, kita punya sekarang gini deh. Dunia streaming ini sekarang ini unik. Kenapa? Kita ada dua. Kita yang aslinya dan kita yang ada di depan kamera. Ya. Kan gitu. Nah, ini trennya reality show. Pasti udah tahu semua reality show. Akhirnya benar.
katakan putus, gue sebut aja mereknya nggak apa-apa lah gitu ya, kayak bedah rumah, bedah kandang, terserah lah mau bedah apa lagi gitu kan. Yang kita tonton kayaknya, aduh ini apa bener begini, kemudian tiba-tiba muncul di berita bahwa itu semua settingan lah, mengeluh lah, bahwa aslinya nggak seindah itulah, lalu segala macam. Tapi ketika pola itu diulang lagi, orang menikmati lagi. Jadi gue pikir, ini dari kata kunci yang tadi aja, jangan bohong, jujur aja gitu kan. Ya, kita kadang-kadang mau nipu diri sendiri. Gue mau membangun image gue sebagai ini. Berarti lu belum tuntas bangun image lu. Sebelum lu muncul di depan kamera, lu belum tuntas sama hidup lu sendiri gitu loh. Lu sebenarnya siapa sih yang mau lu bangun? Kayak aku dibilang, lu dosen kok gondrong sih lu? Nah ini berkali-kali aku apain. Banyak ada akhirnya atasan aku yang di kampus juga ada yang bela, ada yang ngamuk-ngamuk juga kan. Ya juga termasuk di tempat ibadahnya aku juga ada yang bilang, "Ah, apa sih ini orang gitu kan. Lu ngapain sih rambut lu panjang begitu? Lu kayak benar-benar kayak berandalan." Aku sampai jawab, Mas coba cek dulu tuh koruptor, rambutnya yang panjang berapa persen?" Sampai kita bilang begitu. Ya rambutnya rapi banyak gitu kan. Lu cari deh koruptor yang gondrong. Aku ngomongnya kayak gitu loh, saking sebelnya. Lu ngajarin dari dulu sama kami mahasiswamu dulu. Don't judge book by its cover. Ini sekarang lu ngurusin covernya orang, aneh. Akhirnya enggak, aku jujur dengan diriku sendiri. Aku tanya, lu kenapa gondrong? Gue nggak bilang gue mau jadi seniman. Karena aku jujur dengan diriku sendiri. Kenapa aku gondrong? Karena aku suka rambutku dimain-mainin angin. Jadi aku bilangnya dibelai Tuhan. Bener, alasan gue cuma sesimpel itu aja. Gue senang rambut gue ditiup-tiup angin. Kayak rasanya dibelai-belai gitu sama Tuhan gitu kan. Makanya aku orangnya penyendiri tuh. Lagi suntuk aku naik ke lantai 3, cuma ditiup-tiup angin aja bisa nenangin kepala gue gitu kan. Rambut gue botak nggak bisa gue rasain. Kan jawaban itu kan kayak, itu doang jawabannya. Iya, lu nggak ada filosofisnya sama sekali. Emang nggak ada, kenapa mesti gue ciptain ada sih? Ya aku sih kayak gitu. Akhirnya aku kenal dengan diri aku seperti apa. Jadi kalau orang bilang, "No, kayaknya kau penuh dengan kepalsuan deh kalau begini." Aduh, aku sekarang kalau cerita sampai aku nyiapin bukti-buktinya semua di sini gitu loh. Apa yang gue bilang, gue kasih lihat fotonya. Gue pernah begini. Nih, lu lihat nih. Itu yang akhirnya biarin aja itu melekat ke aku. Karena bagi aku sih 3 prinsip bapakku ngajarin 3. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Jujur masalah gue sama Tuhan, disiplin masalah gue dengan diri gue sendiri, tanggung jawab masalah gue sama orang lain. Jadi kalau gue sama Tuhan belum beres, gue dengan diri gue nggak beres, apalagi gue sama orang lain, gue selesaiin jujur dulu, baru disiplin, baru tanggung jawab. Tapi kalau semua masih separuh-separuh, ya udah separuh-separuh aja dulu. Sambil lu lakukan itu, lama-lama lu akan membentuk diri lu sendiri. Jadi mengenal diri sendiri itu tadi mulai dari situ. Nice. Ini keren. Gergetan langsung. Keren, karena gini, konteks online streaming atau konten digital ini membuat semua orang akhirnya tadi, yang kayak Mas Mano bilang, akhirnya punya 2 kepribadian, atau mungkin lebih dari 2 gitu ya. Ada kepribadian di TikTok, ada kepribadian di Instagram, ada kepribadian di Facebook, dan sebagainya. Sampai akhirnya ada satu meme gitu ya, di Pinterest atau apapun gitu, dibagi 4. Ketika gue di Instagram, gue kelihatannya fancy. Ketika gue di Twitter, gue kelihatannya suka ngejelocos. Ketika di TikTok, gue kelihatannya seperti orang ini. In real life, gue adalah orang biasa aja, kaum Miss Queen, katakanlah gitu. Jadi akhirnya membangun persona sendiri. Tapi pada dasarnya adalah, ya nggak salah juga, karena ketika kita ingin attach dengan satu komunitas, tentunya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ingin dilihat oleh komunitas itu. Ya, Tapi betul. salah ketika kita nggak jujur dengan diri sendiri. Tadi kayak yang Mas Manu bilang, Betul. utamakanlah jujur. Lu mengenal diri lu, berarti lu harus jujur dulu. Lu ini sebenarnya siapa? Apakah lu memang sudah cukup untuk mengenali diri lu sebagai itu? Apakah lu sudah cukup untuk merepresentasikan diri lu sebagai itu? Tapi nggak cuma cukup kejujuran, lu harus disiplin melakukan itu. Dan yang terakhir, lu harus tanggung jawab dengan apa yang lu utarakan, dengan apa yang lu suarakan. Lu harus berani bertanggung jawab. Gue pernah bikin satu konten, Mas Manu, di salah satu podcast edisi sebelumnya. Nggak apa-apa salah. Jangan pernah takut salah. Even ada yang feedbacknya negatif atau ada yang komplain ke kalian. Menurut gue gini, it's better ketika lu salah, mengutarakan yang salah, tapi pada poin itu, lu tahu, oh gue salah ya, tapi nggak berhenti di situ. Ketika lu di stated sama orang lain, yuk lu salah. Ya udah, itu jadikan lu untuk mendevelop diri lu. Oke, gue salahnya di mana, dan gue belajar lagi sampai akhirnya gue bener. Ketika lu dapat momen kayak gitu, di kepala aku adalah, di saat itu, gue pernah ditegur atau gue pernah dikomenin sama orang kalau gue salah. Dan akhirnya, framing di kepala kita memframing, oke, gue waktu itu pernah ngomong ini dan salah. Next time, gue nggak akan ngomong ini. Yang bener adalah ini. Dan gue cari tahu dong, kenapa ini menjadi hal yang benar. Cilakanya adalah buat orang-orang yang ngomong, tapi nggak pernah merefleksikan kembali ke dirinya. Akhirnya dia nggak pernah punya frame kebenaran yang seharusnya diutarakan. Dan dalam konteks tanggung jawab, gue yakin orang itu cuma pede, tapi nggak punya tanggung jawab atas apa yang pernah diutarakan.
So jujur, disiplin, Iya, dan tanggung jawab. jujur itu lebih penting. Iya, jujur dulu, disiplin, baru tanggung jawab. Sehingga aku ketika aku nggak ngajar, kayak aku ditungguin sama mahasiswaku gitu kan, ditanya, "Sir, kenapa kita nggak masuk?" Jawaban aku memang jujur, aku lagi males ngajar kalian. Terus dia bilang, "Itu jawaban apa?" gitu. Kami ini serius mau belajar. Memangnya nggak boleh males? Kalian nggak pernah males apa? Pernah. Ya sudah, mari kita rayakan hari ini hari malas nasional aja. Ntar kita ganti di jadwal kita. Itu akan paling enggak, mereka akan ingat bahwa kita nggak perlu jaim. Memang manusiawi banget males gitu loh. Jadi Ya, aku ya. tuh membangunnya dari jujur dulu. Biarpun ya kan nggak bisa semuanya kayak begitu. Tapi aku lihat kok pola-pola yang sekarang juga gitu, nggak ada masalah deh kayaknya. Iya kan? Jadi kayak aku nggak tahu lah ya membangun image seperti itu konsepnya kok ada ya presiden kita sederhana begitu gitu kan, kayak ngomongnya nggak diatur-atur, ngomongnya jeplak aja. Ya ada juga yang bekasus gitu kan, mantan gubernur DKI, kok ngomongnya nyerocosnya kayak gitu-gitu. Gue ya sudah, ini udah mulai trennya, kita nggak perlu lagi yang jaga-jaga image gitu kan. Ya diri lu kayak begitu ya begitu. Akhirnya orang bilang, ah udah memang biar memang gila dia kalau ngomong begitu. Ya bodoh amat, emang gua begitu. Toh masih Apalagi banyak yang mau denger juga. apalagi di konten digital udah nggak ada saringannya. Kalau dulu konten di mass Nggak ada. media mungkin ada ini ya Ada, pre-productionnya, iya. ada apa Iya. orang yang ngawasin supaya kontennya benar. Tapi Bener, begitu konten bener. digital ini real time. Si Iya. orang itu mau ngomong apa di saat itu pula bisa dicerna oleh masyarakat secara luas gitu. Dan Makanya ketika sebelum lu ucapin itu, karena lu mikir tanggung jawab, yang lu ucapin nyakitin orang nggak? Ini kan banyak nih influencer masuk, ya kan? Orang TikTok aja bisa kena tuntut, bikin konten nyakitin perasaan orang. Ya, karena apa? Itu dia coba jaga-jaga nahan-nahan nggak keluar. Sementara aslinya begitu. Ya kan? Itu pasti kelepasan. Gue di kepala gue juga nggak kepingin menghina orang lain, ngapain juga gue hina orang lain? Yang sering gue jadikan konten adalah menghina diri gue sendiri. Ya udah, gimana mau dituntut orang? Ya kan, jadi kalau bilang body shaming lu, body shaming apaan? Gue ngomongin gua kok, emang landasan pesawat, gue ngomong gitu aja kan. Nah, penumbuh rambut gue udah pakai, akhirnya kepala gue botak, jenggot gue yang numbuh. Gue kayak ngomongnya begitu kan. Gak ada masalah gitu. Cuma niatnya dari awal itu nggak gitu. Nah coba kalau kita itu pura-pura, kita membangun diri kita itu adalah orang yang sangat alim atau religius. Sementara kita bukan seperti itu. Tunggu kelepasan ngomong aja itu. Di situ titiknya. Kita memotivasi orang membentuk rumah tangga itu bahagia. Tiba-tiba, lu aslinya nggak begitu. Lu punya skandal di luar dan ketahuan publik pula. Putus lu. kayaknya tahu deh nyentil yang mana. Tahu deh kayaknya. Tapi sentilan-sentilan Mas Manu ini sangat masyarakat banget dan semuanya pasti pernah. Dan yang paling terakhir kemarin itu yang di TikTok dan lain sebagainya. Inilah sentilan-sentilan yang kita bisa bilang kalau lu berawal dari ketidakjujuran pada satu titik reputasi akan hancur juga. Konteks PR yang sangat umum, pertarungan membangun reputasi. Tapi reputasi dibangun tanpa kepercayaan dan kebenaran, ujung-ujungnya adalah reputasi yang hancur. Lebih sulit, bahkan hampir tidak pernah ada kejadian di mana orang atau tokoh yang reputasinya hancur bisa kembali lagi membangun reputasi. Reputasi adalah rekam jejak. Udah susah. Yang selalu ada sampai kalian meninggal dunia. So Mas Manu, 3 menit terakhir secara singkat yang nanti mungkin akan ditanya sama Livia untuk last question ini. Oke, jadi menurut Mas Manu sendiri, perkembangan media digital saat ini seperti apa sih? Terus apa harapan ke depan dari Mas Manu untuk online streamingnya Manu Broadcaster? Oke, ini pertanyaan gampang. Ini gue suka banget permainan akar kata. Jadi media itu ya berarti media, bukan lu di situ, lu pakai medianya gitu loh. Jadi media itu ya alat bantu. Nah, kalau yang paling benar adalah lu jangan mengharapkan medianya terlalu berlebihan. Itu kemampuan lu pakai media doang. Tapi lu perkaya dari diri lu sendiri aja dulu. Jadi begitu lu bilang, tiba-tiba kalau misalnya besok muncul lagi isu Facebook tutup. Ya udah tutup aja dia situ. Emang kenapa kayak nggak punya media lain aja? Ya kan, biar deh gue pakai mikrofon di pinggir di atas pickup, gue keliling-keliling ngomongin, teman-teman, lu pernah ngerasain dicaster kagak? Ya biarin aja gue pakai mikrofon balik kayak zaman dulu. Ya karena bukan gara-gara Facebooknya gue jadi begini, emang karena bawaan gue kepingin nge-share sesuatu. Mana dalam diri gue tuh pingin sharing tentang hal ini kepada orang lain gitu. Nah kalau kedepannya aku pingin seperti apa Manu Broadcaster ini, aku kepinginnya Manu Broadcaster ini berjalan seperti apa adanya. Seperti apa adanya itu artinya selama aku masih belum melepas satu pun koleksiku, berarti aku masih cinta sama dia kan gitu kan. Kalau nanti aku ngelepas, ya sudah, aku bikin farewell dengan ngasih raok lah kalau bahasanya Hot Wheels itu kan. Gue ngasih raok dah sama siapa aja yang bisa jawab pertanyaan gue permisi dari channel gue bagiin item-item yang gue tanda tangani. Gue pakai gitu sih, gue mikirnya gitu. Cuma sampai sejauh ini, aku bikin let it go aja, karena ada banyak item-item yang gue belum dapat.
Contohnya Honda Monkey yang joknya coklat. Kalau ada yang mau dan nonton video ini, tawarin di komen ya. Gue kemarin di sniper mulu gue. Honda Monkey itu motor ya, bener Mas Anu ya? Bener, motor. Jadi udah, gue masih dari flow aja. Sementara ini gue belum mau nyerah. Gue masih kepingin berbagi cerita, hal-hal unik lain di Diecast. Dan gue berharap nanti teman-teman bisa saling berbagi. Kalaupun enggak, ya sudah. Makanya aku nggak mau bikin modelnya podcast. Biarlah aku menjadi modelnya vlog aja. Thank you, Dr. Immanuel Yes. Gintings. Ini sangat amat inspiratif banget buat teman-teman. Sepertinya gue nggak akan rangkum panjang lebar. Pada intinya, setiap jawaban Mas Manu memiliki satu quotes dan inspirasi buat teman-teman juga. Dan moga-moga teman-teman yang hadir di sini sempat bisa tonton ulang atau bisa menjadi inspirasi untuk semuanya. Tadi seperti jawaban yang terakhir, ini gue show dulu di kamera. Kalau misalkan teman-teman pernah baca, ini buku Crushing It. Crushing It itu karangannya Gary Vayner. Ini bapak marketing millennials. Kalau bapak marketing dunia kan Philip Kotler ya, tapi kalau buat gue bapak marketing dan communication social media ini Gary Vaynerchuk untuk millennials. Jadi sama seperti Mas Manu bilang, media. Media adalah platform dalam bahasa keren. Tapi dalam bahasa Indonesia, media ya medium, alat bantu yang menjadi wadah semuanya. Dan media ini mau sampai kapanpun bakal terus berkembang. Bahkan nggak cuma media, industri apapun, bisnis apapun, sampai dengan kapanpun selama yang kerja masih hidup, itu akan terus berkembang. Dan ada kalanya sebuah media mati, tutup, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan di buku ini, dulu pernah dibahas tentang Musical.ly. Musical.ly akhirnya jadi TikTok. Dan kita nggak pernah nebak apakah TikTok akan long last atau akan tutup dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Media apapun juga seperti itu. Kita nggak pernah tahu media itu akan long last berapa panjang. Tapi pada intinya gini, ketika lu punya hobi, lu punya rasa untuk mau menceritakan sesuatu, menjadi manusia verbal dalam konteks apapun, karya tulis, suara, ataupun video, lakukanlah dengan apa yang lu seneng. Cari suara lu, find your voice, find your tone. Dan lakukan itu dengan kebenaran yang sejatinya menjadi kebenaran dari diri kalian. Media apapun itu adalah tempat latihan untuk kalian bisa adaptasi dengan media tersebut, dan ketika nanti berganti dengan media baru, at least pengalaman menggunakan platform sebelumnya menjadi bahan latihan untuk mengembangkan konten digital di platform yang lain. So, media akan terus berkembang, industri apapun akan terus berkembang, jangan pernah kehabisan ide, yang penting hati tenang, pikiran senang. So, Manu Pro Dicaster, terima kasih. Jangan lupa hobi tetap gunakan agar pikiran kita tenang dan hati senang, dan tetap jaga kesehatan. Pokoknya salam satu mainan cetakan besi. Oke, Manu Pro Dicaster, si manusia verbal. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga komunitas podcast Indonesia yang sudah support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @weareprnetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye-bye!